Shalom teman-teman KKN yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar akan firman Tuhan karena kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul yang sangat sederhana, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kita belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih, saudara-saudara ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar saat ini tentang iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam 1 Korintus tadi dikatakan yang paling besar memang adalah kasih. Kalau kita mempunyai iman dan pengharapan tapi tidak mempunyai kasih, di ayat-ayat yang awal dikatakan semuanya itu tidak berguna. Tetapi maksudnya di sini bahwa iman, pengharapan, dan kasih ini adalah salah satu kesatuan ya, yang harusnya tidak terpisahkan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan, saudara-saudara ya. Kalau kita di surga, kita sudah tidak memerlukan iman dan pengharapan lagi. Yang ada dalam kasih kepada Bapa. Pujian penyembahan didasarkan dengan kasih kepada Tuhan Yesus waktu kita di surga. Tetapi pada saat kita di bumi ini, kita memerlukan yang namanya iman dan pengharapan juga ya. Puji Tuhan, kita mau bahas satu persatu, kita mau bahas tentang iman yang pertama kali ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini di Ibrani ini dikatakan bahwa iman itu tidak kelihatan ya, tapi merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Iman kita pertama kali yaitu pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata, tapi kita percaya, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang telah mati bagi kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ya. Saudara-saudara, itu yang pertama, iman yang pertama kali muncul dalam hati kita. Dan kemudian untuk selanjutnya di dalam kita mengarungi kehidupan ini, kita perlu iman kepada firman Allah ya, firman Allah ya. Kalau kita lihat bagian berikut ya, kita melihat firman itu ditaburkan berupa janji firman. Nah, janji firman yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan yang selama ini kita dengarkan, kita terima, itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita ya, tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita ya. Tetapi kita memerlukan yang namanya iman ya. Berikut iman ya. Iman itu adalah percaya. Kita percaya, kita mengamini, dan kita menghidupi firman. Nah, maka sesuai dengan iman kita, maka janji firman itu menjadi kenyataan pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kita memerlukan iman untuk menggerakkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu supaya menjadi kenyataan ya. Contohnya adalah di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus, karena dia percaya, beriman bahwa penyakitnya akan sembuh. Maka dengan imannya dia sembuh setelah menjamah jubah Tuhan Yesus ya. Demikian juga dengan Bartimeus buta. Tuhan katakan juga, imanmu telah menyelamatkan engkau ya. Jadi Bartimeus yang buta bisa melihat karena imannya, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Pada kesempatan saat-saat ini ya, kita mengalami banyak hal yang mungkin tidak mengenakkan karena kondisi seperti ini ya, negara kita ya, COVID yang belum berakhir ya. Kita perlu iman dalam kehidupan kita.
kita perlu iman kepada firman Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kita perlu mengimani, ya. Walaupun seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Kita mendapatkan firman Tuhan, kita disuruh bersukacita dan bergembira karena kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal dalam keadaan kita susah, ya. Sepertinya bertolak belakang, ya. Kita harus mengampuni musuh kita, ya. Mengampuni orang yang membenci kita, ya. Firman Tuhan katakan berdoalah bagi mereka, ya. Padahal kita dirugikan oleh orang lain, kita ditipu mungkin, ya. Tapi kita disuruh mengampuni, bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi firman Tuhan itu kalau kita imani, kita lakukan, itu akan menjadi kenyataan. Firman itu akan digenapi, saudara-saudara, di depan kita, ya. Jadi apapun menjadi problema kita saat ini, lakukan firman Tuhan dengan iman, maka firman Tuhan itu akan digenapi, bukan menjadi janji-janji kosong, tapi janji-janji yang pasti, ya, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 11. Dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini firman Tuhan sendiri yang bilang, ya saudara-saudara. Firman Tuhan setiap keluar dari mulut Allah lewat hamba-hamba Tuhan, kalau kita imani, kita percaya, ya, kita melakukan firman, ya, pasti itu akan digenapi suatu saat, ya, oleh Tuhan. Karena dikatakan tadi, ia akan berhasil apa yang Kusuruhkan kepadanya. Tidak mungkin tidak berhasil satupun firman Tuhan. Nah, itu iman, saudara-saudara. Kita perlu iman pada masa-masa sekarang ini. Yang kedua, kita belajar tentang pengharapan, saudara-saudara. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 5. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita juga selain beriman, kita juga harus berpengharapan. Jangan sampai dalam hidup kita mungkin suatu saat lemah iman kita, kemudian pengharapan kita mulai pudar, ya. Tetapi ingatlah firman Tuhan, saudara. Dikatakan tadi bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, ya. Kita berharap, bergantung kepada Tuhan, maka apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan, saudara-saudara, ya. Mungkin saat ini kita merasa lemah, ya, tapi tetap terus berharap kepada Tuhan, maka apa yang kau harapkan itu akan menjadi kenyataan, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada kekuatan dunia ini. Pada suatu saat pasti akan mengecewakan kita. Tetapi dikatakan tadi, kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kasih. Nah, ini kasih ini yang paling penting, saudara, ya. Kita belajar tentang kasih, ya. Kasih di dalam Efesus 5 ayat 2 kita baca, dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, ya. Puji Tuhan, kita diwajibkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, yaitu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh, kita mengasihi Tuhan aja, gak perlu sesama. Tidak bisa. Itu menjadi satu kesatuan. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, ya, kita juga harus menerapkan kepada sesama. Tidak mungkin sesuatu yang kelihatan kita tidak bisa kasih, apalagi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Tuhan inginkan bahwa kita mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Itu kasih, saudara-saudara. Kita wajib memiliki kasih dalam kehidupan kita supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi iman dan pengharapan dan kasih adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, ya. Itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita bisa lemah iman kita bisa pengharapan kita bisa luntur, pudar. Kasih kita juga mungkin suatu saat akan menjadi luntur, ya. Tetapi kita ingat bagaimana kita bisa hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih.
kalau kita senantiasa memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita, undang Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita. Kita selalu berdoa, kita selalu mempunyai waktu untuk menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus itu akan mengerjakan iman dalam kehidupan kita, pengharapan dalam kehidupan kita, dan kasih itu ada dalam hati kita, sehingga kita boleh berkemenangan dalam hidup ini ya. Percayalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, memberikan kemenangan. Janji-janjinya bukan janji-janji yang kosong, tapi adalah janji yang benar-benar pasti, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita hidup di dalam iman yang kuat di dalam firman Tuhan, pengharapan kepada janji Allah yang luar biasa, dan kasih yang besar kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.